Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang cintai dan dirahmati Allah, kita jumpa kembali di acara rutinan setelah sholat subuh. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdakwah dengan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Selamat menikmati untuk saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dari Suriname, insya Allah teman saya juga bisa menikmati siaran ini. Seperti biasanya kita tetap membahas masalah sadar Allah, 3T, ATP, ya, seputar itu, karena itu adalah materi utama kita. Dalam kita berzikir nafas, ya, itu ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui. Jadi dengan melakukan zikir nafas kita akan mendapat pengalaman dari sebuah perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari kesadaran jasad, yaitu kesadaran semesta. Ya. Jadi jasad itu termasuk semesta, sesuatu yang bisa kita indra. Dari semua perilaku semesta, karakter semesta, itu yang pertama kita sadari. Kemudian kita mulai menyadari Allah dari sisi jiwa, ya, dari level 1 itu menyadari semesta, ya, menyadari jasad. Kemudian level 2 kita mulai naik ke sadar Allah. Nah, di sini masih kesadaran jiwa, ya. Nah, pada saat ini naik lagi, kita akan masuk ke level 3. Level 3 itu level fana, yaitu level pembersihan. Disitulah jiwa kita dibersihkan oleh Allah, ya, dari segala sifat keegoan kita, ya, sifat-sifat keegoan kita. Kalau kita sudah dibersihkan oleh Allah, maka kita akan bisa naik ke level berikutnya, nafi isbat, ya. Jadi dari level 1 ke level 3 itu masih sadaran jiwa. Nah, ketika kita masuk nafi isbat, disinilah dimensi ruh, kita mulai masuk ke ruh. Nah, jadi kalau kita belum bisa mencapai level 3, jiwa kita masih kotor, kita tidak akan pernah masuk level 4, nafi isbat. Karena nafi isbat itu sudah mulai masuk dimensi ruh, kesadaran ruh, yaitu dimensi ilahiyah, ya. Dimensi ilahiyah. Ketika jiwa kita melekat, menyatu dengan ruh, inilah kita akan diperjalankan oleh Allah menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu level sibghoh, ya. Level sibghoh yang sering digambarkan, level sibghoh itu analoginya seperti setetes air masuk pada lautan yang luas. Jadi untuk mencapai kesadaran ruh itu jiwa harus bersih. Nah, ini dari level 3 ke level 4 ini ada satu batasan, ya, batasan. Karena apa? Karena kita akan masuk dimensi ketuhanan yang ada di level 4. Mulai level 4 masuk dimensi ketuhanan atau dimensi ilahiyah. Kalau level
3 ke bawah itu masih dimensi keduniawian, dimensi alam-alam ya. Jadi kita bisa mulai dari meluaskan kesadaran, itu kita masuk ke alam-alam. Ya, jadi bisa masuk ke alam kedamaian, ke alam kesenangan, mungkin alam yang apalah ya, itu masih alam-alam, berupa cahaya, berupa lorong-lorong, berupa apa, itu masih dimensi alam. Nah, masih dimensi ruang dan waktu. Tetapi kalau kita sudah masuk pada dimensi ilahiyah, ya, yang laisa kamitslihi syai'un, itu sudah berada pada dimensi ketuhanan di luar dimensi ruang dan waktu. Nah, dari batasan level 3 ke level 4 ini kita harus hati-hati. Karena apa? Ini hubungannya dengan perilaku kita sehari-hari. Hubungannya dengan perilaku sehari-hari. Jadi zikir nafas itu tidak bisa dipahami dengan teori. Tidak bisa dipahami hanya dengan ilmu dan lain-lain. Tidak bisa. Kita harus betul-betul praktekkan. Kita harus betul-betul melakukan sebuah perjalanan. Sehingga ada perubahan dari dalam hidup kita. Dari sisi batin maupun sisi lahir. Ketika masuk dimensi, maka pada dimensi yang keempat ini, pada level keempat, la ilaha illallah. Tiada apa-apa, yang ada hanya Allah. Nafas masuk, la ilaha illallah. Nafas keluar, la haula wala quwata illa billah. Nah, di sini sebenarnya habis kita. Diri kita habis. Nah, ketika kita sudah sanggup masuk dimensi ilahiyah, hati-hati Pak. Allah itu akan betul-betul memonitor kita, betul-betul mengawasi kita, perilaku kita, apakah betul-betul bisa sudah ada di dimensi ilahiyah. Akan jenengan kalau sudah sanggup masuk dimensi ilahiyah, ya masuk. Kalau sudah masuk dimensi ketuhanan, masuk, jangan turun lagi. Sanggup ini harus betul-betul kita ikhlas ya, kita sadar bahwa kita sanggup masuk dimensi ketuhanan. Dulu pernah teman saya ingatkan, ketika dia sudah mulai masuk dimensi ilahiyah, ya, kan itu bisa ya, seseorang itu ada di dimensi dunia apa dimensi ketuhanan gitu ya. Dan saya bilang, Saman sanggup masuk dimensi ketuhanan. Saya katakan bahwa Saman sekarang sudah masuk dimensi ilahiyah, masuk pada kehidupan ilahiyah. Sanggup enggak? Kalau sanggup bilang sanggup, kalau enggak bilang. Ya, maka teman saya bilang, oke bos, sanggup ya. Dan dengan teman-teman itu kan, apalagi yang Banyuwangi bahasanya enggak sehalus seperti ini, sanggup. Oke, kalau sanggup jangan sekali-sekali turun. Kalau sampean turun pasti akan diingatkan oleh Allah. Lalu saya bilang gitu. Nah, akhirnya jarak sekitar 2 minggu, nah, dia bulu tangkis berpasangan. Pas bulu tangkis, temannya ini raketnya itu hantam kepalanya, plos, sampai putus, dia terjatuh. Nah, oh, ini muka kena raket, plos, dia terjatuh. Baru dia sadar, astagfirullahaladzim, sadar. Karena apa? Karena pada waktu bulu tangkis itu masih ada rasa-rasa jasad, rasa-rasa keduniawian. Dia turun. Ada iri, ada keinginan menjadi yang terbaik, ada keinginan harus mengalahkan teman-temannya. Akhirnya dia sadar. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Allah.
Nah ini. Maka kita harus serius, Pak. Dalam menghadapi hidup ini harus benar-benar serius. Artinya serius dalam melakukan perjalanan. Kalau kita memang sudah masuk level 4, itu bukan level pemahaman ya. Kalau level pemahaman itu hanya teori dan lain-lain itu kita masih main-main ya. Tapi level perjalanan rohani itu Allah akan mengingatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dalam perjalanan rohaninya, itu sudah masuk pada dimensi ilahiyah, ya, maka sikap watak perilaku ini berubah, harus berubah. Karena kalau tidak berubah, kita akan diajar oleh Allah. Mungkin rumah tangga kita, mungkin kesehatan kita, mungkin pekerjaan kita, ya, akan diajar oleh Allah mati-matian. Diajar itu dikasih pendidikan, ilingo, ingatlah. Kalau Anda sudah sanggup masuk pada dimensi ilahi. Tapi kalau nggak sanggup, walaupun gini enggak, oleh Allah dibiarin. Dimensi ilahiyah adalah dimensi ketuhanan, dimensi di luar dimensi ruang dan waktu. Laisa kamisli syai'un itu di luar dimensi di luar dimensi ruang dan waktu. Kalau kita bisa melewati level 4, nafi isbat, maka baru kita sibgoh. Nah, sibgoh ini juga bertingkat-tingkat. Mungkin ada sibgoh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nggak habis-habis, Pak. Tapi namanya sibgoh saja. Level sibgoh itu kita sudah nggak ada. Kita sudah bisa menafikan diri. Indikatornya di mana? Indikatornya di T1, Pak. Subhanallah. Ya, kita harus menerima sebuah kebenaran mutlak dari Allah. Pun dari Allah. Nah, kalau kita masih ada rasa benci, masih iri hati, masih keakuannya masih tinggi, ya. Jadi semua milikku. Kita nggak menyadari bahwa semua itu titipan Allah. Semua itu hanya tempelan, hanya fasilitas. Tapi kita sudah mengakui hak Allah misalnya. Ini duitku, ini pekerjaanku, ini rumahku, ini jabatanku. Yang padahal semua itu iman. Semua itu adalah sebuah amanah dari Allah. Ego kita masih kuat. Berarti ya kita belum apa-apa. Walaupun kita mengatakan puasa semalam sibuk berkali-kali. Ya. Sibuk apanya? Ini, Pak. Jadi sadar Allah yang kita latih melalui zikir nafas itu bukan main-main. Itu harus menjadi kehidupan kita. Harus bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dalam T1, itu apapun yang diberikan Allah pada kita, berupa apapun, baik yang kita senangi, enggak kita senangi, yang kita harapkan, enggak kita harapkan, yang menyenangkan, yang menyakitkan, itu kita tetap damai, bisa menerima. Tidak ada lagi ketakutan. Ketakutan dengan alasan apapun enggak ada. Takut enggak punya duit itu hilang. Takut malam hari, takut jalan sendirian, takut turun jabatan, takut diskors atasan, takut masa depan suram dan lain-lain. Hilang, Pak. Sebenarnya kalau sudah masuk T1, itu jenengan semua, Anda semua. Itu sudah masuk indikator menjadi kekasih Allah. Itu masih T1, Pak, belum T2. Belum kita praktekkan dalam amanah tanda perintah. Nah ini, maka kita harus betul-betul
melakukan perjalanan. Jangan terlalu banyak teori. Orang lain bilang ini, bilang itu. Nah, kalau Anda tidak mengalami, maka itu hanya sekedar teori, sekedar hiasan. Jangan percaya katanya-katanya. Jangan terlalu banyak ilmu tasawuf, tapi bertasawuflah gitu loh. Jangan terlalu banyak ilmu makrifat, tapi makrifatlah dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita. Nah, ini satu hal yang mari ya, kita betul-betul melakukan. Sehingga apa? Sehingga dalam hidup kita nggak ada keluhan. Mengeluh itu tanda iman kita keropos. Karena kita sudah nggak begitu yakin sama afal Allah. Nggak mengakui bahwa afal Allah itu benar, sehingga kita mengeluh. Nggak mengakui bahwa semua yang terjadi ini pendidikan Allah. Ya. Ini pelajaran dari Allah. Saking cintanya Allah pada kita, kita nggak mengakui itu. Wah, katanya, wah saya sudah beriman. Iman apa? Iman emin ya. Oke Pak, ini sekedar motivasi saja. Sehingga kita bisa betul-betul sadar Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Jadi, mari kita praktekkan. Karena melihat level seorang itu gampang sekali. Nggak usah perlu ilmu tinggi-tinggi. Kita lihat perilakunya aja, perilaku batin, perilaku lahir, cara bicara, cara bergaul dan lain, kelihatan. Jadi kita nggak perlu pamer-pamerkan, saya sudah psikoh, saya sudah marifat. Saya sudah marifat, ya belum, berarti belum marifat. Saya sudah ketemu Allah, berarti nggak ketemu Allah. Saya sudah pinter, berarti masih bodoh. Gitu aja mikirnya. Nggak usah ribet-ribet. Jadi, apa yang diberikan oleh Allah pada kita, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memperbaiki hubungan kita pada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Sehingga kita bisa melewati ATP 3T. Makanya Pak Pur luar biasa sekali ilham yang beliau terima. Setelah sadar Allah, setelah singgoh itu baru 3T, Pak. Memang jalurnya begitu. Setelah 3T baru ATP gitu loh. Jadi mari kita perdalam, mari kita lakukan itu. Dari materi utama sadar Allah, 3T, ATP ini materi yang luar biasa sekali. Mari kita betul-betul melakukan, bukan banyak teori. Kita buktikan bahwa sadar Allah, 3T, ATP, ini jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan lurus menuju kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Saya mohon maaf, ini saya nggak banyak-banyak nanti kehabisan. Akan dilanjut oleh pembimbing besar kita, Bapak Setiawa Purwanto. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.